Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita ketemu di video pembelajaran yang kesekian kalinya. Untuk siang atau pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan belajar kita tentang masa praaksara ya. Setelah di pertemuan minggu yang lalu, di beberapa video yang telah lalu sudah kalian pelajari tentang apa yang dimaksud dengan sejarah. Bagaimana berpikir secara historis, bagaimana konsep ruang, waktu, dan manusia, ya. Bahwa manusia adalah subjek atau pelaku sekaligus dari objek atau tujuan dari penelitian sejarah atau hal-hal yang diteliti dalam sejarah itu adalah berkaitan tentang manusia. Selain itu, berkaitan juga tentang ruangan. Ruang maksudnya adalah tempat di mana peristiwa manusia itu terjadi. Bahkan waktu di mana kapan peristiwa itu terjadi ya, berkaitan dengan kehidupan manusia. Sehingga selain manusia tentu bukan bagian dari sejarah. Lalu bagaimana dengan peristiwa-peristiwa sebelum manusia ada? Apakah termasuk sejarah? Tentu jawabannya iya, termasuk bagian dari peristiwa-peristiwa yang berkaitan tentang kehidupan manusia. Sehingga itu masuk atau disebut sebagai zaman praaksara. Pra artinya sebelum, aksara berarti tulisan, atau dalam bahasa Sanskerta disebut dengan masa nirleka. Nir artinya tidak atau sebelum, ya. Leka berarti tulisan. Sehingga zaman di mana manusia belum muncul tetapi sudah ada kehidupan itu disebut dengan masa praaksara. Nah, di kesempatan hari ini kita akan belajar itu salah satunya. Kita lihat perkembangan sosial budaya ekonomi manusia purba di Indonesia. Nah, ini yang kemudian sebenarnya pembahasan utama kita ya, sejak beberapa pertemuan yang lalu. Yang pertama, seperti tadi sudah kita singgung, pra artinya sebelum, aksara artinya tulisan. Jadi praaksara berarti masa sebelum mengenal tulisan. Itu pengertiannya. Sehingga ketika kita belajar tentang masa sebelum ada tulisan, berarti ada ilmu bantu yang membantu kita dalam mempelajari masa praaksara. Yang pertama adalah ilmu geologi yang telah kalian lihat ya, perkembangan yang kemarin di PowerPoint sebelumnya. Dari ilmu geologi ini dibagi ya, masa di mana bumi ini sedang terbentuk ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah Azoikum. Zoikum ya, ini ciri dari masa yang disebut dalam geologi atau ilmu bantu tentang asal usul terbentuknya bumi dan alam semesta. Itu disebut geologi. Yang pertama adalah masanya disebut Azoikum. Azoikum berarti masa paling tua. Kemudian yang kedua adalah Paleozoikum. Yang ketiga Mesozoikum. Meso itu tengah ya. Kemudian yang terakhir adalah Neo. Neo itu adalah baru. Zaman yang terbaru di mana kemungkinan besar ada kehidupan dan bahkan manusia atau makhluk hidup mulai muncul di sana. Kemudian yang kedua adalah ilmu bantu arkeologi. Ya, arkeologi adalah ilmu yang mempelajari tentang artefak, mempelajari tentang peninggalan-peninggalan zaman dahulu yang digunakan manusia, yang fungsinya juga bisa membantu kita dalam merekonstruksi peristiwa masa lampau, ya, baik sebelum atau setelah mengenal tulisan. Ini dibagi menjadi 2, yaitu zaman batu dan zaman logam. Batu itu nanti akan dibagi lagi menjadi banyak, 1, 2, 3, 4. Logam juga demikian. Dan yang ketiga adalah paleontologi.
Ya, paleo itu artinya ilmu yang tua, ya. Ontologi berarti yang berkaitan tentang ciri-ciri fisik manusia, ya, atau kehidupan sebelum manusia, atau kehidupan hewan. Ya. Ada Meganthropus, ada Pithecanthropus, dan Homo, manusia Homo. Sehingga kalau dilihat dari tiga ilmu bantu ini, lengkaplah sudah peristiwa-peristiwa praaksara bisa disusun. Tidak dengan sendirinya ngarang indah seperti itu, ya. Sehingga memang ada ilmunya tersendiri. Saya harap nanti ketika kalian mengambil ilmu sosial ataupun ilmu yang lain, bolehlah kemudian melanjutkan saya misalkan, ya, mau melanjutkan menjadi sarjana arkeologi atau sarjana humaniora atau yang berkaitan tentang masa lampau. Nah, yang kemudian terakhir adalah ketika praaksara dilihat dari sudut pandang kehidupan sosial, ekonomi, dan budayanya. Kita bahas satu persatu. Nah, geologi tadi, ya, Azoikum. Kita langsung ke Neozoikum saja, ya. Neo artinya baru, ya. Dalam zaman Neozoikum, dari sudut pandang ilmu geologi dibagi menjadi zamannya ada dua, ya, kuarter dan tersier. Ya, kalanya atau masanya disebut kala Holosen dan Pleistosen. Skala waktunya bisa kalian lihat sendiri. Nah, kala Pleistosen sekitar 600 juta tahun yang lalu, 600.000 tahun yang lalu menjadi masa yang penting karena pada masa ini muncul kehidupan manusia purba. Keadaan alam masih sangat labil karena pada masa peralihan antara dua zaman, yaitu zaman glasial dan zaman interglasial, zaman es dan zaman setelah es. Zaman glasial, yaitu meluasnya lapisan es di kutub utara sehingga Eropa dan Amerika tertutup es, dan berikutnya permukaan air laut turun dan ada yang naik karena pergeseran bumi. Banyak lautan menjadi kering sehingga muncul paparan Sahul dan paparan Sunda. Paparan Sahul itu Indonesia bagian barat, paparan Sunda itu Indonesia bagian timur. Sehingga kalau kita mau membayangkan demikian, kita lihat dulu sini. Coba perhatikan peta perpindahan hewan dan manusia pada zaman Pleistosen. Garis putus-putus ini adalah disebut dengan garis Willis, atau dalam ilmu geografi atau ilmu lingkungan nanti akan kalian temukan, ya, apa perbedaan dari sebelah barat dan sebelah timur. Selanjutnya, dalam peta yang berwarna biru ini disebut dengan paparan Sunda. Abaikan suara-suara yang ada di sana, jadi nggak usah. Ada iklan lewat masalahnya, ya. Saya ulangi. Ketika kita lihat dari zaman Pleistosen, maka kita akan temukan dua perbedaan peta. Peta yang berwarna biru ini adalah peta dari paparan Sunda. Tadi saya sebutkan Indonesia bagian barat ini termasuk dari lempengan atau paparan Sunda, ya. Esnya sudah surut, maka muncul daratan. Nah, daratan-daratan ini terbagi menjadi dua. Satu paparan Sunda, yang kedua adalah paparan Sahul. Jadi mungkin harus diralat, ya. Yang sebelah barat tadi saya salah menyebutkan. Saya ulangi, yang sebelah barat ini adalah yang lebih tua, ya, biru tua, ini paparan Sunda, sementara yang biru muda ini paparan Sahul. Nah, masuknya perpindahan penduduk dan hewan ini berasal dari paparan Sunda ada sendiri, paparan Sahul ada sendiri. Sehingga kalau kita lihat dari sisi geografi dan tumbuhan serta hewan, maka banyak persamaan antara Australia dengan Irian. Kalau di Australia ada hewan kanguru, kalau di di Irian ini ada kanguru pohon, ada cendrawasih dan